titipkan segala sesuatu kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'mal nasir. Allah itu teman-teman saudara sekalian, saya titipin jemuran aja dijaga kok sama Allah. Saya pernah satu ketika semasa di Hadramaut, saya sebagai anak kos, anak tinggal sendiri, kebanyakan memang seperti ini ya, pemalas. Baju kalau belum semua kotor belum dicuci. Jadi satu hari bajunya semua udah kotor, kemudian saya cuci lah baju tersebut itu. Saya kemudian berangkat pergi ngaji, pergi majelis. Semasa saya berangkat pergi majelis, sebelum saya berangkat pergi majelis, semasa saya sedang jemur pakaian saya lihat ada angin besarnya luar biasa. Dari angin ke negeri Arab itu suka kelihatan, badai-badai itu suka kelihatan tuh. Wah, ini akan badai besar nih gitu. Jadi saya begitu lihatnya kemudian yang wah, ini bakalan ada angin besar nih kelihatannya nih. Saya bingung karena kalau misalnya saya turunkan jemuran itu, saya pulang nanti tak punya baju bersih. Kalau misalnya saya biarkan terjemur dengan kemungkinan angin membawanya terbang, ya Allah, itu terbangnya bisa tidak hanya ke bawah gitu ya, tidak hanya jatuh ke bawah-bawahnya, bisa pergi ke rumah tetangga 10 rumah. Dan kebayang kalau seorang laki-laki jalan kemudian ada apa ini? Waduh, kalau kena pakaian dalam kan saya malu. Apa yang saya lakukan kemudian, dan saya tidak punya penjepit baju masa itu saya pun kemudian teringat suatu, yaudah bismillah lah, belum mana saya mau hadir majelis juga gitu, saya khawatir terlambat. Jadi akhirnya saya pegangin semua baju itu satu-satu dengan saya bilang istaudatullah, istaudatullah, istaudatullah. Saya titipkan kamu sama Allah, saya titipkan kamu sama Allah, saya titipkan kamu sama Allah. Saya pun kemudian berangkat pergi ke majelis. Hari itu angin luar biasa besarnya. Waduh, saya udah kebayang aja, wah ini habis nih baju saya nih, udah nggak tahu kemana aja nih. Saya pungut ada macam-macam sampah di jalanan, ada rupa-rupa sampah di jalanan. Ini saya tahu pula dia sudah lewat dekat rumah saya itu. Begitu masuk ke rumah, saya langsung naik ke atas dan tibalah saya di sana. Dengan penuh rasa syukur, saya melihat semua baju saya tidak ada yang bergerak dari tempatnya. Ya Allah, saya bilang ya Allah, makasih Engkau telah menjaga baju-baju saya, jemuran saya. Saudara sekalian, jika dititipin jemuran aja dia jaga dengan sedemikian indahnya, apakah menurutmu jika engkau titipkan dirimu, anakmu, suamimu, imanmu, takwamu, kebahagiaanmu, surgamu kau titipkan kepadanya, tidakkah ia akan menjaganya sedemikian rupa? Tidakkah ia akan menjaganya sedemikian rupa? Karena ya kemudian para ulama tuh kalau pagi-pagi kita disuruh baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, ayat itu Allah menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Dia dan segenap malaikat menyaksikannya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan orang-orang yang berilmu pun menyaksikan itu. Kita dibaikkan, dianjurkan untuk membaca wa ana ashhad bima syahidallahu bih wa ushhidullah ala dzalik wa astaudu Allah hadhihi syahadah wa hiya li indallahi wadi'ah as'aluhu hifdhaha hatta yatawaffani 'alaiha. Ya Allah, aku pun juga menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan aku jadikan Engkau ya Allah sebagai saksinya, sebagai saksi bahwa aku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Wa astaghfirullah hadhihi syahadah, dan aku minta, aku titipkan penyaksianku ini kepadamu ya Allah. Kembalikanlah kepadaku di saat aku memerlukannya, di saat akhir kehidupanku tiba. Itu katanya para ulama. Jika ada orang membaca itu ayat tersebut, kemudian membaca doa itu, jika tak hafal dalam bahasa Arab, silahkan dalam bahasa kita masing-masing. Ayatnya jangan dirubah-ubah bahasanya,
Tapi itunya, doanya tadi itu silahkan saja. Ya Allah, aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan aku jadikan Kau sebagai saksinya, dan aku titipkan syahadatku kepadamu ya Allah. Penyaksianku ini, imanku ini aku titipkan kepadamu. Jagalah ia ya Allah hingga aku dapat menghadapmu dengan berbekal keimanan tersebut. Kembalikan kepadaku di saat aku memerlukannya. Jadi sekalian, para ulama mengatakan siapa yang membaca ini setiap harinya, maka ketika datang ajal menjemputnya, Allah akan berkata kepada malaikatnya, berhati-hatilah dalam mencabut nyawanya, dia telah menitipkan keimanannya kepadaku seumur hidupnya. Berhati-hatilah dalam mencabut nyawanya, ringankan pencabutan nyawanya, dan pastikan tidak ada kalimat terakhir keluar dari lisannya kecuali kalimat la ilaha illallah. Bismillah, insya Allah kita akan menjadi muslimah-muslimah yang tidak akan menyerah. Kita akan menjadi muslimah-muslimah yang terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat kita menghadapnya dalam keadaan penuh keimanan, insya Allah, dalam keadaan penuh cinta, insya Allah, dalam keadaan menaiki tangga yang tertinggi dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari itu kita akan mendengarnya berbisik di telinga kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, Ia telah ridha padamu dan engkau pun ridha padanya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa yanzu subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا